Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Putra. Sebuah nama yang mungkin dipakai jutaan lelaki di Indonesia. Ya, namanya aja nama pasaran, pasti banyak dipakai orang. Tapi kamu jangan tanya nama panjang saya karena terlalu panjang, seperti rentetan kenangan-kenangan saya di masa lalu yang akan saya ceritakan nanti. Saya lahir dan tinggal di Jogja, sebuah kota yang istimewa seperti orang-orang yang tinggal di dalamnya. Saya dibesarkan dari keluarga sederhana dengan satu kakak cewek dan satu adik cowok. Saya lahir pada bulan Oktober tahun 1989. Ya, sebenarnya pengennya lahir 2 bulan lagi biar jadi anak 90-an gitu. Tapi ya apa boleh buat, ternyata Allah tetap menjadikan saya anak 80-an. Ya sudahlah, disyukuri aja. Yang penting sehat dan selamat. Apalah arti sebuah tahun kelahiran jika kita sendiri nggak sehat, ya kan guys? Oke, next. Pekerjaan saya dan satu-satunya pekerjaan saya yang saya geluti saat ini adalah menjadi abang ojol. Tahu kan? Yang suka berseliweran di jalan-jalan dan sudut-sudut kota Jogja tentunya, nganterin makanan yang kamu pesen via GoFood, atau mungkin nganterin kamu kemanapun kamu mau selama masih area Yogyakarta tentunya. Kalau luar Jogja bisa juga. Nanti nego. Oh iya, siapa tahu kamu pernah order gore dan nyantol ke saya, barangkali aja. Oke, aku rasa udah cukup perkenalan dari saya. Nanti kalau kepanjangan kamu jadi kepo malah terus tanya-tanya nomor WA atau IG. Ya nggak apa-apa sih. Mari kita mulai ke intinya saja. Kali ini saya akan sedikit mencurahkan, bukan sedikit sih, ya agak banyak mencurahkan salah satu kisah saya, yaitu kenangan saya di masa itu kepada kalian yang mungkin kalian juga pernah mengalaminya, walaupun mungkin versinya berbeda. Di tahun 2009 silam, saya mempunyai seorang pacar, sebut saja namanya Mita. Mita adalah gadis yang cantik, ya setidaknya menurut saya, dan kulitnya lebih putih dari sawo matang. Ya bisa dibilang satu tingkat lebih cerah lah dari sawo matang. Rambutnya terurai panjang sampai sepinggul, lurus, rambutnya yang lurus dan lembut alami tanpa semacam rebonding atau smoothing atau setrika rambut atau zat apapun itu yang bisa membuat rambut lurus. Tinggi badan doi selisih 2 cm dari saya. Doi punya tinggi sekitar 165 cm dan aku 167 cm. Ya kadang suka nggak pede sih kalau lagi pas jalan bareng karena tinggi kita terlihat sama. Ya sudahlah, mungkin aku yang pinter cari cewek, atau mungkin doi yang nggak pinter cari cowok. I don't care about this ya. Tubuh cewekku ini bisa terbilang cukup ideal, karena dengan tinggi 165 cm dan berat sekitar 55 kg, ya aku rasa tidak terlalu kurus juga nggak terlalu gemuk untuk ukuran cewek. Ya pokoknya apa ya, bisa dibilang padat berisi gitu. Tapi kalau aku sekarang sih lebih suka cewek yang gemuk ya. Soalnya lebih enak dipeluk.
Ya untuk selera berpakaian cewekku ini tergolong fashionable dan mengikuti perkembangan fashion di kala itu. Cuman ya itu tadi ada satu yang suka aku komplain dengan gaya berpakaiannya. Doi suka pakai celana-celana yang mepet-mepet body gitu, kayak celana legging, terus celana pendek maupun celana panjang yang pokoknya tuh ngepres body. Jadi tahu sendiri ya, kalau cewek pakai celana yang ngepres itu pastilah bagian tubuhnya atau lekuk-lekuk tubuhnya tuh terlihat dengan jelas. Terus cara berpakainya juga sering aku komplain karena doi suka pakai kaos-kaos yang kecil-kecil gitu ukurannya, otomatis ya press body juga kan jadinya. Terkadang malah pakai kaos yang belum jadi. Maksudnya karena kalau doi bungkuk dikit bagian tubuh bagian belakang pasti akan kelihatan karena kaosnya itu kurang ke bawah gitu loh. Jadi yaitu mengapa saya bilang kalau suka pakai kaos yang belum jadi gitu. Terus kalau tangannya ke atas bagian pusarnya kelihatan ada. Pernah juga suatu ketika aku tegur karena doi beli baju yang kalau kalian pernah lihat di jalan atau dimanapun, jadi di bagian dada sebelah atas itu bolong, tapi bolongnya itu bentuknya love atau lope-lope gitu. Ya mungkin bagi kebanyakan kaum Adam sih senang-senang aja ngelihatnya, tapi bagi aku sebagai cowoknya bikin ngelus dada deh pokoknya. Apa ya rela salah satu bagian vital tubuhnya, walau itu cuman sekitar ya 1/8 atau 1/10 kelihatan belahnya gitu. Apa kalian rela? Pasti enggak dong kalau ceweknya kayak gitu. Ya pokoknya itu tadi kebiasaan berpakaian yang tidak saya sukai dari doi waktu itu, dan saya yakin 90% disukai oleh kaum Adam di. Oke, next, daripada kemana-mana, jadi aku dan Mita kenal secara tidak sengaja di tahun 2009 melalui sebuah aplikasi chatting online yang sempat tenar dan booming waktu itu. Namanya Maxit, tulisannya MXIT. Ada yang baca Maxit, ada yang baca MSit, ya whatever lah, pokoknya intinya itu. Kala itu ada 2 aplikasi chatting online yang cukup terkenal pada masa itu, yaitu Maxit yang aku gunakan tadi, dan yang satu Mag33, tulisannya MIG33. Kalau yang Mag33 susah ya. Kalian yang lahir di era 80-an 90-an awal pasti pernah lah pakai itu, soalnya lebih irit daripada itu SMS. Nah, MSit ini atau aplikasi chatting online ini kalau di masa sekarang mungkin semacam WhatsApp. Cuman bedanya kalau Maxit ini hanya bisa chatting privat maksudnya pribadi, yang zaman now sering disebut japri atau jalur pribadi kalau di WA. Lalu di Maxit ini juga bisa obrolan via grup, tapi kalau nggak salah nggak sampai 10 orang kayaknya. Beda dengan chat grup WhatsApp yang bisa sampai 256 member. Aplikasi ini juga bisa berkirim foto, itu pun ukurannya nggak bisa segede kayak gambar yang kita kirim via WhatsApp. Ya maklum lah, waktu itu teknologi belum secanggih sekarang. Bahkan telepon menggunakan data seluler kayak WhatsApp pun belum bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Tapi aplikasi online kirim pesan satu ini perlu diacungi jempol loh guys, karena di zaman itu
kita berkirim pesan hanya ada satu cara, yaitu dengan short message service atau yang kita kenal dengan SMS. Dan biayanya pun mahal kalau SMS. Makanya zaman dulu kalau SMS-an bahasanya dibuat sesingkat-singkatnya. Sampai-sampai saking singkatnya sering membuat miskomunikasi dengan penerimanya. Ya taulah, dulu kalau SMS suka kirim yang maksudnya kata yang jadi YG, kamu jadi KM, atau aku cuman Q. Ada juga SMS jadi CMZ. Ada juga SMS jadi XME. Ya, terus di akhir pesan pasti ditulisi BLS yang artinya bales. Atau kalau memang urgent atau pengen buru-buru dibales, biasanya ditulisi BLS, CPT, BGT. Maksudnya bales cepet banget. Oke, lanjut. Jadi aku dan Mita ini berkenalan pertama kali lewat aplikasi Maxit ini. Awalnya temanku bernama Farel mengajak aku masuk ke sebuah chat room obrolan berisikan 4 orang. Jadi kayak semacam chatting tapi grup gitu loh, kayak di WA gitu. Tapi jumlahnya lebih terbatas, nggak kayak WA yang banyak. Nah, tahu-tahu temanku ini si Farel ini masukin si Mita ini ke dalam room tersebut, yang waktu itu aku nggak tahu dia itu siapa. Jadi Mita itu siapa tuh aku nggak tahu. Kita lalu ngobrol via room berempat. Entah ada-ada saja yang kita obrolin, walaupun menurutku sih obrolan itu nggak penting, ya cuman seru-seruan aja. Tapi lumayan lah, bisa buat ketawa ngakak sejenak dengan obrolan-obrolan kita yang nggak penting itu. Kemudian satu persatu anggota chatting yang di room tadi left atau meninggalkan chat room tersebut, dan yang tersisa hanya aku dan Mita. Bahkan si Farel pun ikut keluar dari chat room tersebut. Sejujurnya waktu itu aku sudah mulai deg-degan waktu cuma tinggal kita berdua yang ada di chatroom itu. Dan sejujurnya juga aku waktu itu sudah ada suatu keinginan untuk tanya nomor HP-nya, karena aplikasi chatting di Maxit ini beda dengan aplikasi WhatsApp. Jadi kita bisa saling berkomunikasi bila mana antara aku dan yang ingin aku ajak chat sama-sama online, dan ketika salah satu offline, maka kita tidak bisa chatting dengan orang tersebut. Masa ya aku mau buka aplikasi Msit sehari 24 kali, yang artinya setiap jam satu yang artinya setiap jam 1 kali aku harus buka aplikasi ini. Kan nggak efisien juga guys. Jadi solusinya ya harus tahu nomor HP-nya dulu, lalu nanti bisa buat janjian kapan mau online bareng, biar bisa chatting di aplikasi tersebut untuk mengantisipasi biaya SMS yang mahal kala itu. Jadi harus janjian dulu gitu loh. Jadi misalkan nih jam 8 malam, nanti jam 8 kamu online ya, jadi sama-sama jam 8 online biar bisa saling komunikasi lewat Msit. Jadi sebelum online kita SMS dulu janjian. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan begini, pucuk dicinta ulam tiba. Peribahasa itu sangat mewakili perasaanku saat itu. Aku itu dulu salah satu cowok yang pemalu. Kalau sekarang malu-maluin. Jadi dulu aku nggak berani ngungkapin perasaan bila mana aku suka sama cewek. Makanya cewek suka sebel sama aku, karena aku ini orangnya bisa dibilang cowok yang nggak peka. Kadang ada cewek yang suka sama aku tapi aku nggak paham kalau dia suka gitu. Oke, kembali ke topik.
Jadi karena aku nggak berani minta nomor HP-nya, tanpa diduga dia malah yang minta nomor HP ku duluan. Kalian tahu nggak gimana perasaanku saat itu? Seperti mendapat undian sepeda motor NMAX versi terbaru guys yang udah kiles dan udah bisa terkoneksi dengan HP. Tapi sayang harganya mahal. Kredit pun bisa, tapi seminggu hanya makan 7 kali nanti kalau kredit. Sontak aku langsung deg-degan dan rasanya seperti ingin lompat dari ketinggian 1000 kaki. Lebay ya. Oke, tanpa pikir panjang dan tak akan kusia-siakan, lalu aku kasihkan nomorku ke dia, ke Mita. Detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam, sampai hari berganti hari kita lalui bersama via chattingan MC dan terkadang telepon-teleponan walau nggak bisa lama-lama karena memang biaya telepon saat itu sangat mahal. Nanti habis dong jatah bulanan saya. Belum genap 1 bulan kita saling berkomunikasi, berhubungan, berkomunikasi via chatting maksudnya. Mita udah ngebet banget pengen ketemuan sama aku karena memang kita belum pernah bertatap muka secara langsung sebelumnya. Jadi kita hanya tahu wajah kita satu sama lain via foto yang kita kirim via aplikasi MCit, aplikasi chattingan tersebut. Lalu kita sepakat untuk membuat janjian untuk ketemuan. Ya, kita sepakat bertemu di Jalan Bantul kilometer 6,5. Kalau ada yang rumahnya sekitar situ pasti tahu. Karena saking semangatnya aku udah datang lebih dahulu 30 menitan sebelum si Mita sampai tempat janjian. Waktu itu aku naik motor sendiri, menunggu di pinggir jalan dengan jantung berdebar-debar, berdetak kencang. Rasanya campur aduk antara senang, nervous, bingung, karena memang sebelumnya kita belum pernah ketemu langsung, jadi cuman via chatting tadi itu. Jadi ya cuman tahu lewat foto doang. Oke, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba setelah penantian sekitar 30 menit dan akhirnya si Mita pun tiba. Ternyata doi datang bersama saudara perempuannya yang katanya tinggal serumah. Sebut saja namanya Avi. Avi itu cewek ya. Dan tak hanya itu, ada seorang cowok juga yang ternyata dia adalah pacar dari si Avi itu. Sebut saja namanya Febri. Seketika itu aku terkejut karena di benakku dia datang hanya sendirian, tapi malah bertiga. Dalam benakku rencananya kalau doi datang sendiri, aku punya planning motor mau aku titipin di rumah teman, lalu kita bisa berboncengan gitu. Ya itu sih mauku. Ternyata datangnya bertiga. Lalu dia pun turun dari motor dan langsung menghampiriku sambil menjabat tanganku seraya memperkenalkan dirinya. Seketika pandanganku tertuju pada parasnya yang benar-benar tak kuduga. Ternyata dia lebih indah daripada fotonya yang pernah dia kirim ke aku. Biasanya kan anak-anak zaman now gitu terkadang suka tertipu, ya kan? Kalau mau ketemuan di foto kelihatan bersinar, tapi pas ketemu tiba-tiba sinar itu sirna. Karena ternyata foto tak seindah warna aslinya guys. Ya itu sudah sering terjadi kan masa-masa sekarang karena kecanggihan teknologi kamera yang sampai berapa itu 48 megapiksel lah, 64 megapiksel, bahkan ada yang sekarang 100 berapa megapiksel. Oke, lalu tanpa sadar aku pun tersenyum kecil dan sempat melongo beberapa saat antara gugup dan takjub. Jadi satu, jadi antara gugup dan takjub jadi satu, sampai bingung mau ngomong apa. Dan terkejutnya lagi, si Mita ini
bilang sama si Avi, saudara perempuannya yang tadi, kalau Mita pengen diboncengin sama aku aja. Jadi seolah sebelumnya sudah disetting sama Mita kalau sesampainya di tempat janjian, yaitu di pinggir jalan tadi, si Mita mau boncengan sama aku. Ya otomatis aku terkejut banget lah. Lalu setelah Mita aku bonceng, kita berempat dengan 3 motor melaju ke arah selatan. Jadi 3 motor itu aku boncengan sama Mita, Avi sendiri, dan si Febri sendiri. Dan setelah aku tanya sama Mita, ternyata mereka mengajak aku main ke Pantai Depok, yaitu sebuah pantai yang terletak di wilayah selatan Yogyakarta di Kabupaten Bantul sebelum ke Pantai Parangtritis arahnya. Di sepanjang jalan kita mengobrol banyak hal dan saling menggali informasi satu sama lain. Dan dari obrolan di jalan itulah baru aku tahu bahwa Mita kala itu adalah lulusan SMP. Jadi setelah lulus SMP dia langsung bekerja dan tidak melanjutkan ke SMA. Sontak aku terdiam dan jadi merasa iba dengan keadaannya. Tapi walaupun demikian tak ada nada penyesalan atau kekecewaan dari si Mita ini jika dia hanya lulusan SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Ya begitulah kasihan. Saking asiknya ngobrol tak terasa sudah sampai di pantai. Di sana kita habiskan kurang lebih sekitar 1 jaman lebih. Karena selain kita main-main di pinggir pantai dengan kencangnya angin pantai, kita juga mengakhirinya dengan makan bersama, karena memang di Pantai Depok itu tidak sekedar pantai guys, tapi juga menjual berbagai jenis olahan seafood seperti ikan laut segar, cumi-cumi, kepiting, dan olahan makanan laut lainnya. Pokoknya kalian yang mungkin bukan orang Jogja bisa kalau ke Jogja mampir ke sana deh, pokoknya nggak nyesel. Waktu pun cepat berlalu dan sebelum maghrib kita memutuskan untuk pulang biar sampai rumah tidak terlalu larut malam. Dan tanpa diduga Mita minta tolong padaku untuk mengantarkannya pulang. Padahal kan sebenarnya dia bisa pulang bareng si Avi karena memang mereka tinggal serumah dan Avi juga bawa motor. Ya udahlah, tanpa pikir panjang aku iyakan. Padahal kalau dipikir-pikir aku bakalan ngalang jauh pulangnya. Ngalang itu apa ya? Ya mengambil jalan yang jauh lah gitu. Karena aku harus nganter ke Kalasan. Kalasan itu rumah si Mita. Baru kembali pulang ke Jalan Bantul. Nah kebetulan rumah saya di dekat Jalan Bantul. Tapi demi si Mita aku turutin aja deh. Orang aku sebenarnya juga masih pengen deket-deketan sama dia. Sepanjang perjalanan pulang ada yang berbeda dari Mita. Pas awal berangkat tadi dia bonceng aku agak menjauh ke belakang. Tapi ketika perjalanan pulang maksudnya si Mita bukan doi. Mita bahkan sudah berani menyenderkan dagunya di bahuku hampir sepanjang perjalanan sambil kita ngobrol. Itulah pertemuan pertama kita. Setelah pertemuan itu kita semakin akrab ngobrol via MC dan telepon setiap hari sampai benar-benar kita tuh udah gak ada rasa canggung sama sekali. Lama-kelamaan mulai muncullah perasaan suka kepada Mita yang itu tuh bukan perasaan suka biasa, mungkin bisa dibilang perasaan cinta kali ya. Tapi yang jadi masalah adalah waktu itu aku gak berani untuk mengungkapkan kalau aku itu suka dia. Dan aku juga belum yakin apakah dia juga suka sama aku. Aku takutnya
kedekatan dia sama aku tuh cuma kedekatan yang dia anggap seorang teman biasa dan gak lebih. Jadi nanti udah keburu kegeeran, ternyata tidak seperti yang aku harapkan. Tapi untungnya keberuntungan masih berpihak pada cowok pemalu seperti aku ini. Tak diduga, tak disangka, suatu ketika kita diposisikan pada suatu obrolan serius via chatting. Dia bertanya padaku tentang status antara aku dan dia ini tuh apa sih? Karena dia merasa tidak ingin kalau antara dia dan aku cuma sebagai teman biasa aja. Bak ketiban durian runtuh, tanpa pikir panjang aku pun mengungkapkan perasaanku yang sudah aku pendam selama 1 bulan. Dan dia pun ternyata mempunyai perasaan yang sama denganku. Dan kita pun akhirnya jadian hari itu. Tapi aku lupa sih tanggalnya berapa. Oh iya, waktu itu aku masih sekitar umur 18-an dan Mita sekitar 16-an. Aku baru saja masuk kuliah awal-awal semester gitu. Jadi masih sibuk-sibuk masa perkuliahan, karena masih banyak tugas kan kalau masih awal-awal itu. Tiap hari ke kampus. Ya, itulah. Semenjak jadian kita pun sering ketemuan. Bahkan hampir setiap pulang dari kampus, aku menyempatkan diri untuk ketemu dia walau cuma sekitar 15-30 menit, kadang lebih. Karena kebetulan kampusku ada di sekitar flyover Janti. Nah, di sekitar situ ada sebuah universitas khusus untuk jurusan perkomputeran. Ya kalau orang Jogja pasti tahulah itu kampus apa namanya. Dari kampus sampai rumah Cik Mita yang di daerah Kalasan tadi, Jalan Solo, paling hanya butuh waktu sekitar 15-20 menit. Karena kala itu lalu lintas belum seramai sekarang. Sekarang kan udah banyak motor, mobil. Ya dulu sudah banyak tapi nggak sebanyak sekarang. Tapi walaupun kita sering ketemuan, aku tidak pernah ngapel ke rumahnya. Karena kala itu hubungan kita itu bisa dibilang backstreet. Jadi kita nggak mau ketahuan sama budenya. Budenya itu yaitu orang tua si Avi. Jadi kan Mita tinggal sama Avi tinggal sama ibunya itu budenya si Mita. Oke, kalau ketahuan takutnya nanti dimarahin sama budenya atau kemungkinan terburuk disuruh putus. Ya udah, hari-hari kita selalu berwarna karena selain jumpa di sekitar rumah budenya, kita juga sering jalan bareng, mulai dari makan bareng, main bareng, entah ke rumah temenku atau temen dia. Bahkan beberapa kali sering aku ajak ke studio band. Lihat cowoknya ngeband gitu loh, biar kelihatan keren. Hubungan kita berjalan cukup lancar-lancar saja selama 4 bulan pertama. Suatu ketika semuanya berubah. Ternyata ada hal yang tak terduga yang baru aku ketahui selama 4-5 bulan kita pacaran. Suatu ketika Mita membuat sebuah pengakuan yang membuat aku tercengang. Ternyata Mita mengaku bahwa dia adalah mantan pacarnya BG. BG itu adalah temanku satu perumahan.